Pak Sudirman, terima kasih banyak, berkah dan sehat selalu untuk RSBP Batam. Makasih banyak udah merawat pasien. Ini aku tahu kakak ini dari teman-teman dari warga Jengkolan ya teman-teman. Tanggal 9 Januari masih normal ya. Bisa bilang udah sembuh ya? Ini udah mulai hitam lagi nih. Ini yang jadi perhatian kita lagi. Oh, nanti kita coba tanyakan. Kakak udah masih bisa ngomong. Jadi untuk Pak Dirman, ini jadi selanjutnya gimana nih untuk si pasien? Sementara kita rawat dulu dia dengan apa? Semoga kita bisa memberikan perawatan yang optimal lah pada yang bersangkutan. Nama kakak siapa sih kakak? Namanya siapa? Assalamualaikum, halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua ya kan guys. Jadi aku sekarang berada di RSBP Batam ya kan. Jadi ini aku tadi dapat informasi dari Pak Sudirman. Banyak yang belum kenal nih Pak Sudirman, boleh kenalan dulu Pak, Bapak sebagai apa? Halo warga Batam, dimanapun berada, tetap saya selalu Rumah Sakit BPB Batam selalu berada terdepan dalam memberikan pelayanan di Kota Batam bersama Bang Ferry, bos Paten Laut ini yang merupakan sudah banyak berkecimpung di bidang relawan untuk kemanusiaan di Kota Batam. Semoga dengan kedatangan Bang Ferry tersebut ini bisa memberikan satu bentuk solusi yang terbaik terhadap pasien yang mungkin saat ini ada satu pasien di tempat kita yang mungkin informasinya pasien telantar lah ya, dibawa oleh warga, kemudian di rumah sakit sudah boleh kita dibawa pulang, kita hubungi warga tersebut tapi nggak bisa kontak lagi. Tapi sekarang kita artinya kita coba untuk bisa dirawat di rumah sakit untuk diberikan perawatan sehingga mungkin bisa memberikan satu bentuk perawatan maksimal lah yang kita lakukan. Mungkin warga yang merasa kenal dengan pasien tersebut ini mungkin bisa membantu mensupport sehingga kira-kira ada keluarga yang tahu di mana berada, mungkin bisa memberitahukan bahwasanya yang bersangkutan dirawat di Rumah Sakit BPB Batam ini, sehingga kita juga bisa memberikan terbaik untuk warga tersebut karena dia adalah warga negara Indonesia dan menjadi tanggung jawab bagi kita untuk bisa memberikan terbaik. Baik, Pak Sudirman, jadi cerita mengenai si pasien, mengenai ibu yang sakit ini, itu kan kondisinya kan udah udah diamputasi. Ya, informasi yang didapat dari tadi yang ada warga, mungkin warga yang bawa ke rumah itu, dan ada catatan itu bahwa amputasi pos jari mungkin sudah sudah dinyatakan boleh pulang ya. Tapi mungkin kondisinya mungkin kita nggak tahu gimana caranya sehingga warga membawa ke rumah sakit kita RSBP Batam. Kemudian RSBP Batam secara indikasi ya sudah mungkin sudah emergensi ya, udah dibawa pulang warga. Terus tadi warga antar pagi ke poliklinik, mungkin itu yang kita sangat menyayangkan. Seharusnya ini bisa didampingi oleh warga, walaupun seandainya pun dirawat rumah sakit ada pendampingan dari warga, tidak ditinggalkan begitu, sehingga pun jadi bingung bila nih. Akhirnya mungkin kita coba rawat dulu, nanti mudah-mudahan dari warga yang merasa mengetahui keluarga beliau bisa menghubungi dan memberitahukan bahwasanya yang bukan sekarang dirawat di Rumah Sakit BPB Batam ini. Siap. Oke guys, sebelumnya memang aku udah dari tanggal 9 Januari setelah aku cek Bang yang tadi Pak, aku manggil Pak sedikit. Biasanya manggil Abang Jadi mengenai si pasien tersebut tanggal 9 Januari untuk keluarga sudah informasikan ke aku, minta tolong untuk dievakuasi seperti itu. Jadi karena kemarin aku sudah koordinasi sama suaminya, katanya suaminya waktu itu lalu dianjurkan ke RSUD Embung Fatimah, langsung dievakuasi sama RSUD. Habis itu kan aku lost kontak tuh, aku pikir kan udah selesai. Nyatanya dapat informasi dari Pak Sudirman, aku datang ke RSBP Batam ini, aku kaget. Ini pasien yang aku maksud itu seperti itu Pak. Ini sementara kakinya udah diamputasi dan ya sendirian ini gitu ya. Memang sampai ke sini kakinya udah dipos amputasi. Itu informasi kita dapat keterangan itu dilakukan amputasi di Rumah Sakit Embung Fatimah. Dan mungkin warga ingin rujuk kemari, mungkin ingin dapat perawatan dari Rumah Sakit BPB Batam.
kita akan coba berikanlah yang terbaik di sini. Boleh kita masuk ke dalam nih Pak? Izin, Boleh Pak. boleh. Nanti mudah-mudahan bisa warga bisa tahu, ada yang kenal, ada yang bisa memberikan support lah ya apa-apa. Siap. Oke guys, ini kita masuk ke dalam. Untuk si pasien tadi kondisinya udah ya gitu, dia nangis saja. Oke guys, masuk. Selamat siang. Selamat siang. Halo, Kak. Ya, Ji. Halo abangku, sehat? Oke guys, nah ini kakaknya udah dilakukan penanganan oleh RSBP Batam. Pak Sudirman, terima kasih banyak, berkah dan sehat selalu untuk RSBP Batam. Makasih banyak udah merawat pasien. Ini aku tahu kakak ini dari teman-teman dari warga Jengkolan ya teman-teman. Tanggal 9 Januari masih normal ya, bisa dibuktikan. Jadi ini kondisinya udah diamputasi, tapi udah sembuh ya? Ini udah. Ini Yang sebelah kanan udah sembuh ya? Ini udah mulai hitam lagi nih. Ini yang jadi perhatian kita lagi nih. Oh, nanti kita coba tanyakan. Kakak udah masih bisa ngomong? Masih. Suami kakak itu di mana kak yang kemarin kak? Aku kemarin ada ngobrol sama suami kakak loh. Kakak ingat? Bang, ini matinya kenapa bengkak ya bang? Itu kita kalau tahu memang biasa kalau penyakit ini hubungan sama ini ya, sistem berdarah ya, mungkin ada hubungan ke situ ya, karena memang kondisi begini sangat ada kemungkinan bisa terjadi masalah sistem sirkulasi darah yang kurang bagus kali mungkin itu. Makanya ini kita akan coba. Oke teman-teman, bisa dilihat ya teman-teman ya. Ini aku mengenai untuk si pasien ini tanggal 9 Januari ya, bisa lihat ya, 9 Januari udah info ke aku. Jadi kita udah koordinasi kan, udah bawa ke RSUD. Kemarin masih ini ya, masih lengkap ya. Ini bisa dilihat ya, kakinya masih lengkap. Ini sekarang udah diamputasi. Cuman ini saat ini ya jadi terlantar kayak gini. Jadi untuk Pak Dirman, ini jadi selanjutnya gimana nih untuk si pasien? Sementara ini karena memang saya coba berkoordinasi ke bagian warga setempat, saya coba hubungi bagian dinas sosial dan koordinasi dengan bagian lurah di sana. Sementara belum ada yang bisa memberikan urusan kondisinya, ya sementara kita rawat dulu dia dengan apa. Semoga kita bisa memberikan perawatan yang optimal lah pada yang bersangkutan. Ini karena memang kondisi kita ruang rumah sakit ini penuh, jadi mau nggak mau kita menunggu antri untuk bisa dirawat inap dulu. Semoga ada solusi yang terbaik lah. Tapi memang seharusnya udah dibolehkan pulang ini seharusnya. Kalau dari kondisinya begini, rawat jalan misalnya. Rawat jalan. Ya? Cuma karena kondisinya di rumah pun saya rasa tidak ada yang dari warga sudah tidak ada kejelasan untuk tempat tinggal rumah, mungkin merasa diserahkan ke rumah sakit. Ya kita nggak bisa buat apa-apa nih kalau kita hubungi warga untuk mencoba ini ya, mau nggak mau rumah sakit kita nih mencoba berikan yang terbaik lah. Nanti kita uruskan sama dinas sosial gimana baiknya untuk kedepannya. Terima kasih banyak Pak. Kalau untuk kakak ya, kak, nama kakak siapa sih kakak? Masih namanya siapa? Kak. Oke teman-teman, jujur aku sedih banget nih lihat kondisinya. Oke, 9 Januari kan udah dapat, aku di tag juga nih, makanya kemarin pas aku mau turun ke Jengkolan ke arah pelabuhan Tanjung Uncang itu langsung dievakuasi oleh RSUD. Kita ada dokumentasinya. Kenapa aku bisa ngomong seperti ini ya, karena kita ada buktinya seperti itu teman-teman. Udah jelas ya, 9 Januari ini kan dapat info aku nih 9 Januari 2024. Ya aku pikir udah clear, aku pikir untuk si kakaknya udah dirawat bagus, dan ternyata udah diamputasi kakinya. Ini
Dan untuk RSBP Batam paten laut guys, ya kan. Untuk Pak Sudirman, mantap, keren. Jadi untuk saat ini memang dirawat sementara di sini dulu ya, Pak Sudirman ya. Yang saat ini kita ambil keputusan dirawat dulu sementara ini sambil kita menunggu ada pihak-pihak yang bertanggung jawab, dalam arti yang bisa ya, yang tahu kondisi keluarganya untuk bisa menghubungi. Karena apapun tindakan dari medis yang dilakukan kita harus mengetahui daripada keluarga terdekat ya, atau warga yang bisa ambil kesimpulan. Dalam arti kalau seandainya dia ada RT RW. Ibu emang sepertinya dalam proses pengobatan kalau pasca operasi di rumah sakit tersebut kontrolnya pasti ada kontrol di sana. Kita nggak tahu kontrol di sana, tapi memang karena kasus ini saya pun nggak bisa berkomentar terlalu banyak kenapa bisa itunya. Tapi warga yang dari informasi itu rujukan daripada Puskesmas Selokop, rujukan ke rumah sakit di Batam. Itu makanya saya nggak tahu kenapa bisa di kemari. Tapi apapun itu kita tetap memberikan yang terbaik dulu karena pasien ini terutama kita tangani dulu deh. Siap, nah, sambil menunggu proses, semoga kedepannya kita bisa berkoordinasi dengan baik untuk kedepannya untuk tindak lanjut daripada proses perawatan pengobatan daripada pasien Bu kita satu ini. Siap. Kak, semangat sembuh ya, Kak, semangat ya Kak. Ya, jadi untuk warga Sagulung, tadi aku udah nelpon perangkat desanya atau tokoh masyarakat, udah aku telepon. Untuk si kakaknya udah pindah dari Jengkolan atau di Sagulung itu, katanya udah pindah di ASL Tanjung Uncang. Kakak udah pindah ya dari Sagulung itu ya Kak? Bener ya? Kak, memang ya, dia mungkin untuk komunikasi mendengar, tapi mungkin untuk berbicara mungkin ada sesuatu hal kita belum tahu apa permasalahannya, apakah ada masalah di sistem tubuhnya yang membuat dia nggak bisa berkomunikasi. Tapi kalau dari segi indera pendengar dia masih bisa mendengar. Ya, semoga semangat aja beliau di sini. Nah, pegas, apa-apa. Tetap semangat ya, tetap semangat ya. Oke guys, yang jelasnya alhamdulillah untuk si pasien. Bang, tadi namanya siapa Pak? Untuk nama KTP-nya ada kan? Ada, nanti saya KTP Batam yang baru dibuat. Kita nggak dapat identitas apapun di sini karena memang diantar warga ya, ditinggalkan lah di situ istilahnya. Jadi yang dapat kita identitas yang ada surat rujukan dari Puskesmas Selekop. Siap. Yang nama yang bersangkutan. Siap. Semuanya. Terima kasih. Oke guys, jadi untuk warga atau keluarga kerabat yang mengenali dengan si pasien ini. Itulah aku bilang tanggal 9 Januari aku udah koordinasi sama warga. 9 Januari sekitar tanggal 10 dievakuasi di RSUD dan dilakukan penanganan ya teman-teman. Semoga pihak keluarga mengenali, dia bisa segera mengakui info ke aku seperti itu. Ini yang jelasnya untuk si pasien dirawat di RSBP. Untuk RSBP Jaya Selalu, berkah selalu. Untuk Pak Sudirman, Abang Awak yang paling ganteng ya kan. Siap Bang. Sehat Bang, makasih ya, banyak Bang. Sama. Jaga kesehatan bagi warga Kota Batam, karena kesehatan penting. Ya. Jadi yang jelasnya untuk si pasien dirawat di sini teman-teman. Ini kemarin aku udah sempat komunikasi dengan suaminya, entah suaminya betul-betul entah tidak. Kemarin aku sempat ribut guys sama suaminya itu. Kan lepas kayak gini. Oke. Untuk abang kita yang paling ganteng Bang, thank you. Masuk video aku Bang. Siap ya. Bagaimana tadi Bang? Dari rumah Bang, memang mau kemari Bang. Lanjut. Siap Bang. Oke guys, aku Ferky semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sudirman, sukses dan sehat selalu. Amin. Semangat selalu. Paten laut ya. Siap.